kula selaku PPL wilayah Desa Grudo mewakili BPP Kecamatan Ngawi dan secara umum mewakili Dinas Pertanian mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Grudo yang telah menyelenggarakan acara ini, yaitu khususnya teknologi 4 guna pelatihan pembuatan pupuk organik cair. Dari Dinas Pertanian memang mengharapkan setiap desa, setiap kelompok tani, setiap petani untuk menyelenggarakan program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Bupati untuk 5 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan. Program yang menjadi tanggung jawab kita bersama adalah pertanian ramah lingkungan berkelanjutan atau disingkat dengan PRLB. Jadi ini Bapak Polisi kalian Bapak tentara nggih kedah ngertos apa PRLB. Kadang ditanyakan oleh Bapak Bupati. PRLB itu adalah pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Apa itu? Pertanian yang sudah tidak lagi mengandalkan pupuk kimia maupun pestisida kimia. Kenapa Pak Bu? Karena kondisi tanah kita ini sudah kritis, kandungan organiknya tinggal 2% saja. Cimarone wong ngoten pun gerah stroke, komplikasi, oksigen teng otak cuma 2%, kembang kempis jek dikongkon ambekan naik, kon nandur naik, kon panen naik. Nah, seperti itu kondisi tanah kita. Lantas bagaimana dengan kondisi seperti itu? Mungkin dilalah Pak, pupuk subsidi kimia yang ditandatangani oleh Bapak Bupati untuk tahun 2023, dosisnya itu mulai berkurang lagi. Kemarin kita untuk pinten saya karet pinten sak 5 sak nih. Ini juga masih dapat 5 sak sebenarnya. Ini masih dapat 5 sak, tapi nanti untuk alokasi yang di breakdown dari kios ke panjenengan mungkin kalau tidak sampai 5 sak berarti memang jatahnya segitu. Solusinya berikut. Solusinya adalah kita membuat pupuk sendiri. Ada beberapa macam pupuk, baik itu MOL, POC, dan satu lagi pestisida. Tadi pestisida nabati. MOL itu apa? MOL itu mikroorganisme lokal yang kandungannya, bahan-bahannya biasanya terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran, mungkin ditambah unsur karbohidratnya dari air cucian beras. Terus panjenengan menawi ibu-ibu masak, air cucian berasnya jangan dibuang, disimpan, dengan campur sayuran-sayuran yang sudah busuk atau buah-buahan yang sudah busuk, dicampur ke air cucian beras, jenengan tambahi kalian gula merah atau tetes tebu nih kok. Kemudian jenengan tambahi starternya bisa, dekomposernya bisa pakai EN4. Saumpami mboten wonten nggih, minimal jenengan pakai cucian beras, kalian gula merah, kalian Yakult kertas Yakult minuman. Nah, itu bisa digunakan karena mengandung bacillus bakteri. Itu paling simpel yang pernah saya temukan. Paling simpel itu kandungannya udah karbohidrat, ada energinya, ada bakterinya. Pun itu paling simpel bisa jenengan pakai untuk POC. Pembuatan MOL yang paling sederhana. POC yang sederhana. Kalau POC yang terbuat dari urin banyak sekali. Ada urin yang terbaik itu urin kelinci Pak. Urin kelinci, kemudian urin kambing, urin sapi, kemudian yang padat ini ada dari kotoran kelelawar, itu yang baik. Tapi jangan sampai salah dosis, kalau kelelawar itu panas Pak. Di tanaman jambu, mangga itu aja kita
ngasih pupuknya jangan banyak-banyak, cuma ditaburkan panas, tapi efektivitasnya luar biasa. Kemudian kalau untuk pupuk organik cair yang terbuat dari kohe, urin kelinci, bisa ditambahkan karbohidratnya dari air leri, kemudian dari air kelapa, kemudian tambahannya nanti bisa dipakai buah maja, terus ada tambahan-tambahan lainnya bisa dicampurkan langsung dengan empon-empon, itu berarti POC plus pestisida. Kalau ingin pestisidanya sendiri, paling simple dari empon-empon dan daun-daunan, monggo sugeng rawuh Pak Dare Pinara. Pun kula tenggal jam 9:30 Pak Dare. Tak kira lali, gak tekan-tekan tak parani. Riyen ngerabuke sik ngangge tenaga sak niki kerabuk piyambak Pak Dare. Anu petani milenial kok iki. Ya mungkin tak omongi Pak, engko nek dadi petani tenanan kok tak petani milenial sing semangat. Enten nggih, tekan di mau. Pestisida. Empon-empon itu fungsinya bisa jenengan tambah serai gitu. Serai itu ada minyak atsiri, itu fungsinya untuk apa? Pengusir Pak. Nih, pengusir. Jadi untuk mengusir serangga itu serai. Kemudian ada lagi jenengan tambahi dedaunan, daun salam, daun sirsak, kemudian cengkeh, daun cengkeh, buah cengkeh, itu juga untuk pengusir hama. Kemudian untuk bahan-bahan yang ada di sini itu ada bonggol pisang, itu kandungannya pengganti pupuk P, fosfor, kandungan di dalam bonggol pisang itu. Kalau nggak ada bonggol pisang, gedebok pisangnya juga boleh dicampurkan. Itu untuk campuran urin kelinci. Kemudian kandungannya juga itu fosfor, bonggol pisang itu juga untuk memperbaiki struktur tanah, terutama pH. Nah, kalau untuk buah, pepaya, kandungan pepaya, kemudian pisang itu lebih banyak ke vitamin, ya, lebih banyak ke vitamin. Dan untuk masing-masing pupuk cair yang kita buat nanti itu dengan campur dengan lidah buaya. Fungsinya untuk apa? Itu pengganti perekat. Jadi kalau biasanya jenengan pakai pestisida kimia, perekatnya pakai sabun colek, gitu. Nah, itu kalau organik perekatnya pakai lidah buaya. Selain berguna untuk perekat, dia juga berguna untuk ZPT, Gibberellin auxin. Nah, itu fungsinya untuk pertumbuhan daun, batang, dan akar. Makanya lidah buaya kan juga baik untuk kita. Itu lidah buaya kan sakit didamel gerak, damel kolak. Nah, itu fungsinya untuk vitaminnya banyak, vitamin terutama kalau untuk tumbuhan ZPT. Itu untuk zat perangsang tumbuh. Jadi lebih ke perangsang pertumbuhannya, apa istilahnya, melebih dia kerjasama dengan pupuk organiknya nanti akan lebih baik. Fungsinya juga perekat, fungsinya juga ZPT. Kemudian untuk pupuk padat, pupuk padat ini ada bermacam kotoran juga, ada kotoran kambing, serintil ini tuh nek serintil kan padat Pak. Yang pernah menggunakan serintil kambing itu lebih baik dicacah dulu ya. Karena kalau enggak, biasanya teng sabin ininya lama, lebih baik dicacah dulu. Dilembutkan dulu, nanti baru kemudian dicampur dengan tanah dan serbuk gergaji. Ini ya, ini serbuk gergaji Pak. Fungsinya untuk apa pakai serbuk gergaji? Kertas kalau buatan mesin pendamel. Mesinnya apa Pak? Dereng Pak, bapaknya pendamel Pak. Ini serbuk gergaji kayu itu dia mengandung selulus, mengandung lignin, mengandung
zat air. Fungsi utamanya sebenarnya untuk menyimpan oksigen dan air. Terus makanya gini kan, kalau bikin media padat, media tanaman, dia menyimpan air dan unsur hara. Jadi tidak mudah hilang. Air dan oksigen yang ada dalam tanah tidak mudah hilang. Fungsinya untuk mengikat. Makanya media itu paling baik serbuk gergaji atau sekam. Sekam itu fungsinya untuk mengikat air dan udara. Jadi tanah itu menjadi gembur kalau dia oksigennya cukup, airnya juga cukup. Jenengan bandingkan tanah yang banyak unsur kimianya, pestisida, pupuk kimianya dengan yang unsur organiknya lebih banyak, itu kalau diairi dia akan berbeda. Kalau yang pupuk kimianya banyak diairi itu menggenang, dia tidak mudah diserap oleh tanah. Karena apa? Porositas istilahnya lemah iki padet. Jadi nggih padet banget, dan kalau diinjak tandur ngoten niku nggih. Juwerune sak pupu diangkat angel. Enten sing ngoten niku. Nah, itu kandungan kimianya sudah sangat tinggi. Itu harus mulai dipupuk dengan unsur organik. Termasuk bubuk gergaji ini, serbuk gergaji ini salah satunya untuk itu. Nanti dicampur dengan organik yang itu, TOC atau padat, itu akan menggemburkan tanah. Istilahnya semua orang lemu gak sehat, saiki digawe sehat piye panen nebal dulu atau disadar. Jadi peredaran darahnya lancar, ambekan ya enak. Itu istilahnya tanahnya itu porositasnya baik. Itu kalau dia kandungan organiknya baik. Jadi jenengan nek ngerabuk kok dirabuk malah kuning, misalnya seperti itu. Dirabuk dia malah kuning. Sebenarnya itu penyerapannya juga tidak baik. Kemudian ketika diairi dia menggenang, dia terlalu lembab. Nanti kalau lembab, asam-asaman mulai dari bonggol itu kuning. Setelah itu nanti usia 15 sampai 20 hari dia mudah sekali terserang hama dan penyakit. Terutama itu. Nanti kalau udah dihinggapi oleh orang itu, orang sekarang beda dengan yang dulu. Sekarang orang hinggap semalam saja dia meninggalkan virus, Pak. Dan virusnya itu tidak nampak dalam sehari 3 hari. Virusnya nampaknya setelah dia usia 40 sampai 50 hari. Terus awal tanam itu baik-baik saja, alhamdulillah tandur kuat indah sampai umur 40. Ternyata di usia 50 menjadi kerdil. Itu virusnya virus kerdil muka. Kerdil apa? Virus tumor itu dibawa oleh orang. Nah, yang kita antisipasi seperti itu. Jadi bagaimana supaya tanah kita, tanaman kita aman, kita kembali ke organik. Ada banyak nanti yang